Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Hari ini kami akan membahas bab 6 yang berjudul logika. Oke, langsung saja masuk ke materi pertama, yaitu logika sebagai ilmu. Secara etimologis, logika berasal dari kata logikos. Kata benda logos berarti sesuatu yang diutarakan, suatu pertimbangan akal, kata, percakapan, ungkapan lewat bahasa. Logika adalah cabang ilmu filsafat yang mempelajari, menyusun, mengembangkan, dan membahas azas-azas, aturan-aturan formal, prosedur-prosedur, serta kriteria yang sahih bagi penalaran dan penyimpulan demi mencapai kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Sebagai ilmu pengetahuan, logika memiliki objek formal dan material. Objek material yaitu ilmu logika adalah manusia itu sendiri, sedangkan objek formal logika adalah kegiatan akal budi untuk melakukan penalaran yang lurus, tepat dan teratur yang terlihat lewat ungkapan pikirannya yang diwujudkan dalam bahasa. Thales adalah filsuf pertama atau bapak filsafat yang memperkenalkan dasar-dasar berpikir logis. Ia filosof pertama yang mengembangkan logika. Ia memperkenalkan logika induktif. Berikut adalah penalaran induktif yang dilakukan oleh Thales. Air adalah jiwa tumbuh-tumbuhan, air adalah jiwa hewan, air adalah jiwa manusia, air jugalah uap, air jugalah es. Kesimpulannya adalah air adalah jiwa dari segala sesuatu, yang berarti air adalah alam semesta. Aristoteles adalah filosof yang pertama kali menjadikan logika sebagai ilmu, disebut sebagai logika scientia. Namun, ia belum menggunakan istilah logika menjadi nama ilmu tersebut. Apa yang disebut logika antara lain adalah analitika yang secara khusus meneliti argumentasi yang berangkat dari proporsi yang benar. Aristoteles mewariskan kepada murid-muridnya buku To Argonon yang dirinci menjadi 6 buku, yaitu Kategoria tentang pengertian, De Interpretation tentang keputusan, Analitika Posteriora tentang pembuktian, Analitika Priora tentang silogisme, Topika tentang argumentasi dan metode berdebat, The Sophistic Elenchis tentang kesesatan. 2. Logika dan bahasa. Penalaran adalah kegiatan berpikir. Kegiatan berpikir tidak mungkin dapat berlangsung tanpa bahasa. Jadi, penalaran senantiasa bersangkut paut dengan bahasa. Setiap orang yang menalar selalu menggunakan bahasa, baik bahasa yang digunakan dalam pikiran, bahasa yang diucapkan dengan mulut, maupun bahasa tertulis. Bahasa sebagai alat bernalar dan tanda untuk mengungkapkan isi pikiran memiliki keterbatasan. Kesulitan itu sering kita alami ketika kita sedang berpikir. Tata bahasa. Di samping mempelajari struktur bahasa dan menetapkan struktur bahasa yang baku, juga membahas berbagai kaidah bahasa yang meliputi fonologi, morfologi, dan sintaksis. Secara singkat dapat dikatakan bahwa tata bahasa membahas persyaratan-persyaratan yang wajib dipenuhi demi kebenaran berbahasa. Logika membahas proses penalaran dan isi pikiran sebagaimana diungkapkan lewat berbahasa demi kebenaran proses penalaran dan isi pikiran itu sendiri. 3. Materi dan bentuk pemikiran. Segala sesuatu yang ada senantiasa memiliki materi dan bentuknya. Materi yang sama atau satu materi dapat memiliki bentuk yang berbeda-beda. Misalnya, kayu sebagai materi dapat dibuat menjadi bentuk patung, atau dapat dibuat menjadi bentuk meja, kursi, tiang, pintu, dan sebagainya. Dan contoh itu jelas bahwa materinya satu, yaitu kayu, tetapi bentuknya bermacam-macam. Misalnya patung, meja, kursi, tiang, dan pintu. Dapat pula bentuknya sama, tetapi materinya berbeda. Misalnya 3 buah patung kuda serupa, tetapi yang satu materinya kayu, yang kedua materinya tanah hat, sedangkan yang ketiga materinya bate. Dengan demikian, jelas bahwa materi harus senantiasa memiliki bentuk dan tidak mungkin ada bentuk tanpa materi. Pikiran yang digunakan dalam penalaran dan yang diungkapkan lewat bahasa juga memiliki materi dan bentuk. Contoh, kalau kita mengatakan bundar, materinya ialah isi dan arti kata itu sendiri, sedangkan bentuknya adalah positif.
bentuknya adalah negatif. Apabila kita mengatakan semua bola adalah bundar, materinya adalah isi atau arti dan kalimat itu, sedangkan bentuknya disebut universal afirmatif. Bentuk dapat benar atau salah, demikian pula materi. Contohnya, semua manusia adalah pohon. Dari segi bentuk, proposisi kalimat tersebut benar. Bentuknya disebut universal afirmatif. Akan tetapi, materinya tidak benar karena tidak seorang pun manusia adalah pohon. Logika yang membahas kebenaran bentuk tersebut logika formal, sedangkan logika yang membahas kebenaran materi tersebut logika material. 4. Hukum dasar logika. Yang dimaksud dengan hukum dasar logika ialah kebenaran umum yang berlaku dalam bidang logika sebagai patokan berpikir atau kaidah pemikiran. Johann Stuart Mill menyebutnya sebagai postulat universal penalaran. Friedrich Uberweg menamainya aksioma inferensi. Postulat universal penalaran atau aksioma inferensi itu ada 4 jenis. Principium identitatis yang berarti hukum kesamaan adalah kaidah pemikiran yang menyatakan bahwa sesuatu hanya sama dengan sesuatu itu sendiri. Jika sesuatu itu P, maka P identik dengan P, atau P adalah P. Dapat pula dikatakan jika P maka P, dan akan tetap P. Principium contradictionis yang berarti hukum kontradiksi adalah pakaian pemikiran yang menyatakan bahwa tidak mungkin sesuatu pada waktu yang sama adalah sesuatu itu dan bukan sesuatu itu. Hamilton menyebut hukum ini sebagai hukum tanpa pertentangan karena kaidah itu menegaskan bahwa tidak boleh ada sesuatu yang pada waktu yang sama saling bertentangan. Principium rationis sufficientis yang berarti hukum cukup alasan ialah kaidah yang lengkapi hukum kesamaan. Hukum cukup alasan menyatakan bahwa jika perubahan terjadi pada sesuatu, maka perubahan itu haruslah memiliki alasan yang cukup. Hal itu berarti bahwa tidak ada perubahan yang terjadi begitu saja tanpa alasan rasional yang memadai sebagai penyebab perubahan itu. 5. Jenis logika. Logika dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa aspek, yaitu yang pertama, aspek sumber. Aspek sumber terbagi atas 2. Yang pertama, logika alamiah. Hukum-hukum logika alamiah ini hanya dapat membantu manusia dalam menghadapi hal-hal keseharian yang bersifat rutin dan sepele. Bila manusia mulai dihadapkan pada masalah-masalah yang sulit dan kompleks, maka logika alamiah dengan hukum-hukum akal sehatnya sudah tidak dapat diandalkan. Yang kedua, logika ilmiah. Jenis logika ini mampu membekali manusia dengan prinsip-prinsip, norma-norma, dan teknik-teknik tertentu. Berbeda dengan logika alamiah, logika ilmiah ini harus diperoleh dengan mempelajari dan menguasai hukum-hukum penalaran sebagaimana mestinya. Jadi, kelemahan-kelemahan logika alamiah dapat diatasi bila manusia memiliki logika ilmiah. Sejarah perkembangan. 1. Logika klasik. Logika pertama disusun oleh Aristoteles 384-322 sebelum Masehi. Dia adalah orang pertama yang melakukan pemikiran sistematis tentang logika. Namun, ia sendiri tidak menggunakan istilah logika, melainkan istilah analitikal atau argumen-argumen yang bertolak dari putusan-putusan yang benar, dan dialektika atau penyelidikan terhadap argumen-argumen yang bertolak dari putusan-putusan yang masih diragukan kebenarannya. Menurut Aristoteles, logika merupakan alat untuk mempraktekkan ilmu pengetahuan. Dengan kata lain, logika adalah persiapan yang mendahului ilmu. Theophrastus 371-287 sebelum Masehi memberi sumbangan terbesar dalam logika, ialah penafsiran tentang pengertian yang mungkin dan juga tentang sebuah sifat asasi dari setiap kesimpulan.
Porphyrius 233-306 Masehi, seorang ahli fikir di Sikandaria menambahkan satu bagian baru dalam pelajaran logika, yaitu Eisauge atau sebuah pengantar Calagorie. Tokoh logika pada zaman Islam adalah Al-Farabi 873-950 Masehi. Al-Farabi menyalin dan memberikan komentar atas tujuh bagian logika dan menambahkan satu bagian baru sehingga menjadi 8 bagian. Petrus Stefanus meninggal 1227 Masehi, menyusun pelajaran logika berbentuk sajak seperti Al-Akhdari dalam dunia Islam, dan bukunya menjadi buku dasar pelajar logika sampai abad ke-17. Francis Bacon 1561-1626 Masehi melancarkan serangan sengketa terhadap logika, dan serangan ini mendapat sambutan hangat dari berbagai kalangan di barat. Sampai pertengahan abad ke-19, pembicaraan mengenai logika tetap tidak bergeser dari apa yang sudah ditetapkan Aristoteles dalam logika klasik dan tidak mengalami perubahan sedikitpun. Logika modern. Sejak pertengahan abad ke-19 lahir sebuah cabang baru yang disebut dengan logika simbolik, disebut juga sebagai logika modern. Beberapa ahli matematika Inggris seperti Augustinus de Morgan 1806-1871 dan George Boole 1815-1864 mencoba menerapkan prinsip matematika ke dalam logika klasik. Dengan menggunakan lambang non-bahasa dan lambang matematis, mereka berhasil melahirkan jenis logika lain, yaitu logika modern yang disebut juga logika simbolis. Tokoh logika simbolis yang lain adalah John Venn 1834-1923, berusaha menyempurnakan analisis logika dari Boole dengan merancang lingkaran yang sekarang dikenal sebagai diagram Venn. Perkembangan logika simbolik mencapai puncaknya pada awal abad ke-20 dengan terbitnya 3 jilid karya tulis Alfred North Whitehead dan Bertrand Arthur William Russell. Di Indonesia, pelajaran logika hanya ditemui pada pesantren-pesantren dan perguruan Islam dengan menggunakan buku berbahasa Arab. Tapi, masa sekarang ini logika mulai berkembang dan menjadi dasar pada perkembangan teori himpunan. Ketiga, bentuk dan isi argumen. Pertama, logika formal. Dalam logika formal, argumen seperti bila penalaran tepat, maka kesimpulan juga tepat disebut argumen yang sahih atau valid. Suatu argumen hanya dapat dikatakan sahih dari segi bentuk bila kesimpulan penalaran tersebut diturunkan secara tepat dan lurus dari premis-premisnya. Dengan kata lain, kesimpulan yang ditarik sungguh-sungguh merupakan implikasi logis dari premis-premisnya. Logika material. Logika material berurusan dengan benar tidaknya proposisi-proposisi yang membentuk suatu argumen. Berarti, suatu argumen hanya dapat dikatakan benar dari segi isi bila semua proposisinya benar dan sesuai kenyataan. Selain proposisinya sesuai kenyataan, juga proses penalarannya tercermin dari argumen-argumen tersebut sungguh-sungguh tepat. Proses penyimpulan. Pertama, logika deduktif. Logika deduktif secara khusus memperhatikan penalaran deduktif. Penalaran deduktif ini biasanya terwujud dalam suatu bentuk logis yang disebut silogisme. Setiap argumen deduktif memiliki 3 ciri khas, yaitu analisis, tautologis, dan a priori. Kedua, logika induktif. Logika ini berurusan dengan penalaran induktif. Dalam penalaran induktif, akal budi justru beranjak dari pengetahuan lama mengenai sejumlah kasus sejenis yang bersifat khusus, individual, dan konkret. Setiap argumen induktif selalu memiliki 3 ciri khas, yaitu sistematis, general, dan a posteriori. Ketiga, logika abduktif. Abduktif adalah penyimpangan dari keharusan penyimpulan deduksi maupun induksi.
Abduksi merupakan metode penalaran yang menghasilkan hipotesis yang jika benar, maka kesimpulan itu akan menjelaskan gejala tertentu. Penalaran abduksi berkaitan dengan makna, sehingga ada suatu proses imajinasi baru yang belum ada sebelumnya. Proses penalaran abduktif terjadi berdasarkan pengalaman. Kategori berasal dari bahasa Yunani. Aristoteles menggunakan istilah ini sebagai penguraiannya rinci tentang suatu keberadaan. Kategori adalah penguraian yang dilakukan secepat mungkin untuk mengenal atau memahami suatu keberadaan bersifat material maupun itu non-material. 7. Predikabel dan klasifikasi. Predikabel adalah pengertian-pengertian yang dinyatakan oleh predikat mengenai subjeknya. Menurut Aristoteles, ada 4 macam predikabel, yaitu genus, differentia, proprium, dan accidentia. Kemudian Porphyrius menambahkan lagi, yaitu spesies. Klasifikasi acap kali disebut juga sebagai penggolongan atau pembagian. Klasifikasi adalah aktivitas akal budi untuk menggolong-golongkan dan membagi-bagi serta menyusun benda-benda atau pengertian tertentu berdasarkan kesamaan atau kebedaannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.